Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas materi pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima, uh, kita membahas materi keempat untuk pertemuan kelima ya. Jadi kita itu ada 6 materi dan kita sekarang membahas materi keempat. Nah, sedangkan pertemuan ini adalah pertemuan kelima. Oke, judulnya adalah sejarah perkembangan filsafat. Nah, sejarah perkembangan filsafat ini, sebelum kita masuk ke sejarah itu, maka kita harus berpikir dahulu atau kita harus membahas dahulu mengenai karakteristik berpikir filsafat. Jadi berpikir filsafat itu seperti apa sih? Jadi berpikir filsafat itu yang pertama kita berpikir secara menyeluruh. Menyeluruh ini berarti tidak separuh-separuh ya. Itu. Jadi ketika kita membahas sesuatu itu kita membahas dari A sampai Z sampai Z, dari A sampai Z, dari awal mula sampai akhir, dari sejarah munculnya, sebab akibatnya, kemudian dampaknya dan lain sebagainya. Ini namanya berpikir menyeluruh. Artinya ketika kita berpikir filsafat, maka kita berpikir segala aspek tentang hal tersebut. Misal kita berpikir tentang manusia, maka manusia itu munculnya bagaimana, sebabnya apa, kemudian akhirnya bagaimana, sifat-sifatnya apa, dan lain sebagainya. Artinya kita berpikir menyeluruh. Artinya tidak hanya semisal kepalanya saja, tangannya saja, enggak, tapi semuanya ya. Aspek dari manusia itu dibahas itu. Dalam level yang lain, intinya ketika kita membahas mengenai filsafat itu kita membahas dari awal hingga akhir. Artinya kita tidak terkotak-kotak, tapi komprehensif dan bersifat universal gitu. Oke. Yang kedua adalah berpikir mendasar. Berpikir mendasar ini berpikir sampai ke akar-akarnya ya, jadi kalau semuanya kita berpikir itu sampai sedalam-dalamnya. Jadi ini berpikir filsafat. Artinya tidak hanya sampai ke kulitnya saja ya, tapi kita berpikir sampai ke inti-intinya. Sampai intinya itu apa, hakikatnya apa, kemudian realitasnya bagaimana nilai yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Nah, ini artinya kita berpikir mendasar. Itu. Yang ketiga, ciri atau karakteristik berpikir filsafat itu adalah spekulatif. Spekulatif artinya di sini adalah kita mampu memprediksi hal yang akan terjadi, atau kita mampu mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita lihat. Ini namanya berpikir spekulatif. Nah, ini tentu berbeda dengan kenapa filsafat itu berpikir spekulatif. Nah, ini berbeda dengan sains ya. Kalau sains itu dia berpikir pasti. Nah, karena kalau sains itu bisa diuji. Nah, bisa dibuktikan secara langsung. Jadi misal kalau kita melihat contoh, apakah kabel ini ada listriknya kan itu, atau kawat ini ada listriknya, maka kawat itu bisa kita pegang atau bisa kita cek pakai alat untuk mendeteksi apakah ada listrik atau tidak. Nah, ini bisa langsung diuji. Nah, kalau filsafat ini karena pembahasannya sesuatu yang yang ada dan mungkin ada, ya, jadi kesimpulannya juga spekulatif. Contoh, bagaimana proses terjadinya alam semesta ini. Bagaimana proses terjadinya alam semesta ini. Nah, ini tidak ada satu orang pun yang pernah melihat kapan alam semesta ini berawal, bagaimana proses penciptaan alam semesta ini terjadi. Nah, karena
belum ada yang lahir pada waktu itu ya, itu belum ada yang lahir. Nah, maka filsafat di sini bisa berspekulasi tentang awal mula penciptaan alam, bagaimana alam terjadi, sebabnya bagaimana. Nah, ini filsafat bisa masuk ke ranah kajian tersebut. Kenapa? Karena filsafat berpikir spekulatif. Nah, berbeda dengan sains. Contoh, kita melihat apakah bumi itu bulat atau datar. Bulat atau datar ya. Nah, kalau sains atau ilmu itu bisa diuji secara langsung. Karena apa? Bisa dialami, bisa dirasakan, bisa diindra secara langsung. Nah, ini sains ya. Jadi kita misal kita ingin tahu bumi itu bulat atau datar. Nah, dalam ranah kajian sains itu harus diuji, dialami, dan dirasakan secara langsung. Nah, maka kita bisa langsung melihat keluar angkasa dengan memotret bumi, atau kita naik pesawat ulang-alik atau pesawat luar angkasa, kita melihat dari atas, oh ternyata bumi hasilnya bulat, kesimpulannya bulat. Kenapa? Faktanya saya melihat dengan kepala mata sendiri ketika saya naik pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa, saya melihat bumi itu bulat. Nah, ini namanya sains, aja dibuktikan secara langsung, dialami secara langsung, dan dirasakan secara langsung. Ini sains. Jadi hasilnya pasti, tidak spekulasi, karena bisa dibuktikan secara langsung. Tapi kalau filsafat itu cirinya adalah spekulatif, karena tidak semua hal dalam filsafat itu bisa dirasakan dengan langsung. Ada hal-hal yang tidak bisa dirasakan dengan langsung. Nah, contoh tadi proses terjadinya alam semesta ini, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat, ya toh. Nah, nggak ada orang melihat. Karena apa? Orang belum lahir. Ketika alam diciptakan itu belum ada yang lahir ya. Nah, maka tidak bisa melihat, kan, tidak bisa merasakan, tidak bisa dialami. Nah, maka filsafat bisa berpikir mengenai asal muasal terjadinya alam semesta ini dengan cara berpikir spekulatif. Nah, ini berpikir spekulatif. Jadi saya ulangi lagi tadi, karakteristik berpikir filsafat itu menyeluruh artinya dia berpikir secara menyeluruh, secara komprehensif ya, dari A sampai Z itu dibahas semua. Segala aspek tentang objek kajian itu dibahas. Nah, kemudian yang kedua berpikir mendasar. Berpikir mendasar itu berpikir sampai ke akar-akarnya, sampai sedalam-dalamnya. Yang ketiga ini berpikir spekulatif. Spekulatif itu kita bisa berpikir secara spekulasi, tentu walaupun dia spekulatif tapi harus rasional, masuk akal. Nah, ini ciri atau karakteristik berpikir filsafat. Nah, kemudian filsafat bisa dibagi menjadi filsafat barat, kemudian filsafat timur, kemudian filsafat Islam. Nah, filsafat barat ini ya jelas ya, filsafat yang berasal dari barat, Eropa, Amerika, ini berasal dari barat ya. Kemudian filsafat timur ini filsafat yang berasal dari timur, seperti Indonesia, filsafat China ya, filsafat India, termasuk filsafat dari Timur Tengah, ini juga filsafat timur. Nah, kemudian yang ketiga adalah filsafat Islam. Filsafat Islam ini filsafat yang berasal dari negeri Islam, atau filsafat yang berasal dari orang-orang Islam. Nah, ini filsafat Islam. Jadi dikhususkan. Jadi dari filsafat Islam ini filsafat yang keluar dari orang-orang Islam ya, atau filsafat yang membahas tentang keislaman. Nah, ini filsafat Islam. Jadi secara umum ada filsafat barat. Filsafat barat ini yang berasal dari Eropa atau Amerika, berasal dari barat. Kemudian filsafat timur ini berasal dari timur, seperti China. Kemudian filsafat India yang muncul dari India ya. Filsafat Indonesia ini juga filsafat timur ini. Nah, Islam sendiri sebenarnya dari timur, tapi kenapa kok tidak masuk filsafat timur? Ya karena
munculnya berbeda. Jadi kalau filsafat Islam itu munculnya dari orang-orang Islam atau dari Al-Quran ya. Nah kalau filsafat Timur itu berasal dari orang-orang Timur. Orang-orang Timur tuh ya belum tentu Islam ya. Itu kayak China atau kayak India itu kan belum tentu Islam. Nah jadi yang berasal dari Timur itu filsafat Timur, yang berasal dari Islam atau berasal dari kajian tentang Al-Quran maka itu disebut sebagai filsafat Islam. Selanjutnya sebentar. Selanjutnya perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat itu bisa yang pertama ada berawal dari Yunani ya. Ini filsafat dari zaman Yunani, ini filsafat muncul di Yunani ini pertama kali, kemudian menyebar dan lain sebagainya ke dunia Islam, kemudian ke Eropa. Nah kemudian selanjutnya zaman Islam. Jadi yang pertama zaman Yunani, yang kemudian zaman Islam, yang ketiga adalah zaman Renaissance dan modern. Nah secara umum seperti itu. Termasuk sekarang ini sebenarnya bukan modern lagi tapi post modern. Bahkan lebih jauh lagi adalah milenial ya. Milenial sudah banyak zaman itu sudah banyak dibagi-bagi gitu. Tapi secara umum ada zaman Yunani, filsafat zaman Yunani, filsafat zaman Islam, kemudian filsafat zaman Renaissance dan modern ya. Ini kita gabung karena sebenarnya banyak sekali pembagian zaman itu. Tapi secara umum adalah zaman Yunani, zaman Islam, kemudian Renaissance dan modern. Selanjutnya kita masuk ke filsafat zaman Yunani. Filsafat zaman Yunani ini jadi awal mula filsafat. Jadi filsafat ini adalah dia muncul sebagai pendobrak mitos. Jadi kenapa filsafat itu muncul? Karena orang-orang itu jengah dengan cara berpikir mitologi. Jadi berpikir mitos, berpikir secara mitologi. Jadi tahayul ya bukan tahayul ya, maksudnya ya mitos ya. Nah, contoh mitos itu begini, hujan terjadi itu karena dewa menangis. Ini contoh. Atau halilintar geledek ya, itu terjadi duar kayak gitu, itu karena dewa marah. Nah jadi ini mitos ya, mitos. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu tidak bisa yang namanya mitos itu kan tidak ada sebab akibatnya. Artinya mitos itu muncul ya karena orang itu tidak berpikir rasional. Nah filsafat itu muncul karena orang itu jengah dengan berpikir mitologi, berpikir mitos, sehingga mereka ingin sesuatu yang rasional, sesuatu yang masuk akal. Maka muncullah muncullah filsafat itu. Nah, karena apa? Orang sudah bosan dengan segala sesuatu yang mitos. Nah, mitos ini sebenarnya hampir di semua negara itu ada ya, mitos itu ya. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu contoh kalau semuanya berpikir mitos itu ya. Nah, contoh kalau nyapu itu harus bersih, kalau nggak bersih nanti istrinya kumisan. Nah ini mitos ya. Atau kalau makan itu harus habis, kalau tidak habis itu nanti ayamnya mati. Ayam meninggal itu. Yang kalau punya ayam, kalau nggak punya ayam. Jadi ini mitos ya, mitos. Atau jangan duduk di atas bantal, nanti kalau kalian duduk di atas bantal nanti pantat kalian akan bisulan. Nah, ini mitos. Hampir setiap negara itu ada ya mitos dan lain sebagainya. Nah, artinya berpikir seperti ini kan tidak masuk akal. Jadi tidak sesuai antara sebab dan akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa, ini kan berbeda. Nah, sama zaman Yunani itu mereka juga punya mitologi tersendiri ya, itu. Dan mereka jengah bosan dengan cara berpikir mitologi yang tidak masuk akal.
secara umum tidak masuk akal ya, sehingga mereka itu berpikir sesuatu yang rasional, ingin berpikir sesuatu yang rasional yang masuk akal. Maka muncullah yang namanya filsafat. Nah, ini muncul filsafat. Nah, filsafat yang muncul di Yunani itu awal-awalnya berpikir tentang kejadian alam semesta. Jadi alam semesta ini lahir itu seperti apa? Siapa yang menciptakan? Nah, bagaimana alam semesta ini muncul? Nah, dari mana asalnya? Nah, ini pembahasan zaman pembahasan mengenai awal-awal filsafat muncul ya, itu. Kemudian filsuf yang pertama yang muncul dikatakan filsuf alam. Jadi atau dikatakan mazhab Miletus ya, Miletus ini mazhab Miletus ini mazhab Miletus atau mazhab Miletus ya, maaf ya. Jadi mazhab Miletus ini Thales, Anaximandros dan Anaximenes. Nah, jadi nanti ini ada mazhab Miletus. Jadi mereka ini membahas tentang proses atau membahas sebab musabab alam semesta ini berasal. Nah, kita mulai dari filsuf pertama yaitu Thales. Thales ini lahir 625 sebelum Masehi, meninggal 546 sebelum Masehi. Jadi ini Thales 624 ya, 624 sebelum Masehi, ini berarti 624 sebelum Nabi Isa lahir, atau sekitar 1100 tahun ya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini Thales, filsuf pertama yang muncul. Nah, Thales itu dia membahas mengenai asal muasal alam semesta. Jadi menurut Thales, alam semesta ini berasal dari mana sih? Itu apa yang menyebabkan alam semesta ada? Nah, dia mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari air. Nah, karena air adalah unsur utama bagi makhluk hidup ya. Nah, jadi cara berpikir Thales itu simple. Jadi ada air ada kehidupan, tidak ada air tidak ada kehidupan. Ada air maka ada manusia. Kalau tidak ada air, manusia tidak ada. Itu manusia mau minum pakai apa kan gitu. Sama, ada air ada hewan. Nah, kalau tidak air ya tidak bakal ada hewan. Itu karena apa? Hewan tanpa air ya meninggal, mati. Itu manusia tanpa air ya meninggal kan gitu. Sama dengan tumbuhan. Ada air ada tumbuhan, tidak ada air tidak ada tumbuhan. Nah, itu di gurun padang pasir itu tidak ada tumbuhan karena tidak ada air kan gitu. Nah, itu simpel seperti itu. Tidak ada air tidak ada tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan berarti nggak ada hewan dan manusia, karena manusia butuh tumbuhan untuk makan ya, butuh air untuk makan. Jadi maka cara berpikir seperti itu, dengan cara berpikir simpel seperti itu, maka Thales mengatakan penyebab alam atau asal usul alam semesta ini adalah air gitu. Nah, apakah benar? Sekarang muncul pertanyaan, apakah benar alam semesta ini berasal dari air? Ya, tentu ya tidak benar ya, tidak benar. Karena alam semesta ini tentu ada yang menciptakan ya. Nah, tapi cara berpikir Thales ini sudah merupakan kemajuan. Jadi sudah cukup maju, sudah cukup bagus daripada berpikir mitos ya. Jadi dia berpikir, kenapa ini dikatakan filsafat? Karena dia berpikir sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya air, akibatnya ada tumbuhan. Sebabnya air, akibatnya ada hewan. Sebabnya air, akibatnya ada manusia. Jadi dia berpikir sebab akibat. Nah, ini termasuk dalam kajian filsafat ya, termasuk dalam kajian filsafat. Jadi karena berpikir sebab akibat, karena berpikir yang ya cukup rasional ya, cukup rasional, walaupun belum tentu walaupun tidak benar sama sekali, tidak benar ya,
maksudnya ya ada kebenarannya tapi sedikit. Nah, tapi cara berpikir ini dianggap penting untuk step selanjutnya, untuk langkah selanjutnya. Nah, jadi berpikir sebab akibat. Nah, makanya dikatakan sebagai berpikir filsafat ya. Nah, ini Thales yang mengatakan bahwa asal usul alam semesta ini adalah air. Nah, kemudian selanjutnya Anaximandros. Nah, dia ini lebih dalam lagi pemikirannya. Anaximandros atau Anaximander ya. Orang menyebutnya Anaximandros boleh, Anaximander sama saja. Nah, Anaximandros mengatakan arse atau penyebab alam semesta ini atau pencipta alam semesta ini itu adalah sesuatu yang tidak terbatas atau zat yang tidak terbatas. Dan dia abadi dan dia melingkupi seluruh alam semesta. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan pandangannya Islam ya. Jadi pencipta alam semesta ini adalah Allah ya. Allah itu tidak terbatas, Allah itu abadi dan melingkupi seluruh alam semesta ini. Jadi dia lebih dalam pemikirannya dari Thales ini. Ini Anaximandros. Kemudian yang ketiga adalah Anaximenes. Anaximenes mengatakan arse atau penyebab alam semesta ini itu adalah udara. Anaximenes mengatakan udara itu kalau dipadatkan itu nanti akan jadi air gitu. Kalau dipadatkan lagi nanti akan jadi pasir atau tanah ya. Kalau dipadatkan lagi maka akan jadi batu. Jadi ini logikanya Anaximenes. Jadi semua berasal dari udara. Udara kalau dipadatkan nanti bisa jadi api gitu. Ini menurut Anaximenes gitu. Ya ya bolehlah itu ya, karena dia berpikir sebab akibat gitu ya. Jadi Thales, Anaximandros dan Anaximenes ini berasal dari Miletus, madhab Miletus. Karena apa? Jadi Miletus itu nama daerah ya, nama daerah di Yunani. Jadi sehingga ketiga orang ini disebut sebagai mazhab Miletus, atau karena mereka ketiganya berasal dari daerah Miletus yang ada di Yunani. Dan kebetulan mereka ini sama-sama membahas asal muasal pencipta alam semesta. Jadi Thales mengatakan ya asal usul alam ini ya air. Anaximandros, asal usul alam semesta ini adalah zat yang abadi, zat yang tidak terbatas, yang melingkupi seluruh alam semesta. Ini mirip pandangannya dengan Islam ya. Jadi Islam itu mengatakan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah Tuhan kita ya, itu yang menciptakan alam semesta ini itu abadi, tidak terbatas dan melingkupi seluruh dunia. Nah, selanjutnya masih di zaman Yunani muncul Pitagoras. Nah, Pitagoras dia tidak banyak membahas mengenai pencipta alam ya, walaupun dia ini sebenarnya Pitagoras itu adalah dia agamawan, rohaniawan, tokoh masyarakat. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa bahkan kata filsafat itu muncul dari ungkapan Pitagoras, yang ketika ditanya apakah kamu orang pintar, dia tidak mengatakan saya pintar atau saya bodoh itu. Tapi ketika Pitagoras ditanya apakah kamu orang yang pintar, Pitagoras mengatakan saya pecinta hikmah, itu saya filosof. Filo itu pecinta, sophos itu adalah hikmah. Jadi saya pecinta hikmah. Maka dari kata itulah muncul kata filsafat. Oke. Pitagoras berpendapat, nah sebenarnya ajarannya banyak ya, tapi simpelnya saja. Pitagoras berpendapat bahwa hakikat alam semesta ini adalah bilangan. Ini simpel ya. Hakikat alam semesta ini adalah bilangan. Jadi ada karena segala sesuatu itu bisa dihitung, bisa diukur dengan bilangan. Nah, tinggi manusia berapa, lebar manusia berapa, bahkan kebaikan manusia pun bisa dihitung ya. Nggak ada sesuatu yang tidak bisa dihitung, semua bisa dihitung.
semua bisa. Kebaikan manusia, berapa kali kamu berbuat baik itu bisa dihitung, berapa kali kamu menyakiti orang itu bisa dihitung ya, atau berapa kali kamu menolong orang itu bisa dihitung. Nah ya, jadi apakah kamu termasuk orang baik, maka dihitung aja itu berapa kebaikan yang pernah dibuat kan gitu. Nah ini maka Pythagoras berpendapat bahwa hakikat alam semesta ini adalah bilangan, karena semua itu bisa dihitung ya. Nah, Pythagoras belajar geometri dan matematika dari orang Mesir. Ini pendapatnya Rouston dalam Kartanegara. Jadi Pythagoras itu dia belajar matematika dan geometri dari orang Mesir. Nah, rumus yang muncul dari Pythagoras yang terkenal adalah rumus Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, selanjutnya masih di zaman Yunani muncul Xenophon. Xenophon berpendapat alam semesta ini berasal dari zat tunggal. Ini menurut Xenophon. Ini mirip dengan Islam. Islam bahwa alam semesta ini berasal dari Allah, zat yang tunggal ya. Ya, kalau semuanya berasal dari dua zat maka bingung. Siapa yang berkuasa kan seperti itu. Padahal yang namanya Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan itu ada dua, itu yang berkuasa siapa? Maksud dua-duanya berkuasa kan tidak mungkin. Nah, karena yang namanya Tuhan itu ya harus berkuasa penuh, mutlak. Apalagi tiga. Bagaimana kalau semuanya Tuhan tiga? Nah, ini kalau Tuhan tiga. Menurut Islam, Tuhan itu satu ya. Menurut Islam, Tuhan itu satu. Nah, kalau semuanya Tuhan itu ada tiga, itu bingung. Ya, kalau Tuhan ada tiga, berarti tiga-tiganya tidak berkuasa kan gitu. Karena salah satunya pasti kalah dengan salah satu yang lain. Kalau kalah, itu berarti dia kan tidak berkuasa. Kalau tidak berkuasa, dia bukan Tuhan kan gitu. Maka dalam Islam yang namanya Tuhan itu ya satu. Nah, kalau satu ya satu. Jadi satu ini karena dia berkuasa penuh, mutlak. Nah, kalau dua berarti salah satunya ada yang berkuasa, salah satunya ada yang tidak berkuasa. Nah itu. Maka dua Tuhan itu tidak mungkin ya secara akal. Nah, ini menurut Islam ya. Nah, Xenophon ini juga pendapatnya sama bahwa alam semesta ini berasal dari zat tunggal. Nah, kemudian filsuf yang keenam itu ada Parmenides. Parmenides berpendapat bahwa Arche itu pencipta alam ya, pencipta alam ini, pencipta atau asal muasal alam semesta ini berasal dari zat yang satu. Nah, ini Parmenides. Ia bersifat tetap, tidak bergerak dan tidak berubah. Ini sama dengan Islam ya. Islam apa namanya tadi, pencipta alam semesta ini satu, zat tunggal ya. Oke, sekarang kita masuk ke Parmenides. Parmenides berpendapat bahwa Arche hanyalah satu, ia bersifat tetap, tidak bergerak dan tidak berubah. Nah, itu artinya ini pendapatnya Parmenides. Kemudian ia ada. Jadi Arche, pencipta alam semesta ini, dia ada, dia tidak tetap, tidak berubah ya, tidak berubah. Maksudnya tidak berubah ini tidak berubah itu tidak lekang oleh zaman. Contoh kalau manusia berubah, dari kecil, dewasa, tua, ini berubah. Sama dengan tumbuhan, kecil, dewasa, kecil, tumbuh, berbuah gitu, besar, kemudian berbuah ya. Ini. Nah, kalau Arche atau pencipta alam semesta ini tidak berubah, dia sifatnya tetap. Nah, kalau berubah maka dia bisa meninggal kan itu. Manusia, tumbuhan, hewan bisa berubah, maka karena dia bisa berubah maka dia bisa meninggal, dari ada dan tiada ya gitu. Tapi kalau pencipta alam itu dia tidak berubah, karena kalau berubah nanti dia bisa meninggal dan itu tidak mungkin. Maka pencipta alam itu sifatnya tetap. Nah, dan tidak berubah. Ini menurut Parmenides. Kemudian sesuatu, dia berbicara mengenai yang ada. Yang ada itu tidak mungkin tidak ada. Yang tidak ada juga tidak mungkin ada. Jadi yang ada itu ya ada, yang tidak ada ya tidak ada. Kalau dia memang ada ya pastilah ada. Kalau dia ada di pikiran ya ada di pikiran. Kalau tidak ada di pikiran ya tidak ada di pikiran. Sesuatu yang tidak ada maka dia tidak bisa dipikirkan. Nah, ini pendapatnya Sokrates, pendapatnya Parmenides ya. Jadi
Yang ada itu ada, yang tidak ada ya tidak ada. Itu tidak mungkin di antara keduanya, antara ada dan tiada, itu tidak mungkin. Ya, gimana antara ada dan tiada? Ini tidak jelas. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau dia ada di fisik ya berarti dia ada di fisik. Kalau dia tidak ada di fisik ya berarti tidak ada. Kalau dia ada di alam imajinasi semisal, ya itu ada. Tapi kalau dia tidak ada di alam imajinasi, itu ya tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada antara keduanya. Antara ada dan tiada ini tidak ada. Kalau dia ada ya pasti ada, kalau tidak ada ya enggak ada. Kalau dia ada hanya di alam pikiran ya berarti itu ada. Gitu. Kalau dia tidak ada di alam pikiran ya berarti itu tidak ada. Ya, ini yang ada dan yang tidak ada ya tidak ada. Nah, tidak ada di antara keduanya. Ini pendapatnya Parmenides. Nah, kemudian yang selanjutnya Heraklitos berpendapat pantare, segala sesuatu itu berubah. Nah, segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Nah, semua berubah. Semua berubah. Ini karena dia melihat realitas ya, realitas alam semesta ini. Hakikat alam semesta ini menurut Heraklitos itu ya perubahan itu sendiri. Coba kalian perhatikan, adakah di alam semesta ini yang tidak berubah? Semua berubah, semua berubah. Dulu kita melihat tumbuhan kecil tumbuh kemudian besar ya. Bahkan kita melihat batu dulu ya pasti ada perubahannya itu. Jadi semua berubah, manusia itu dari tidak ada, kemudian bayi, kemudian kecil, besar, tumbuh dewasa, tua, ini berubah, semua berubah, tidak ada yang tidak berubah. Meja dari yang awalnya bagus, lama kelamaan akan berubah dimakan usia, akan menjadi lapuk. Nah, maka hakikat alam semesta itu adalah pantare, perubahan itu. Nah, dari pantare ini nanti akan muncul kalimat di zaman sekarang yang populer ya, berubah atau kamu akan punah. Nah, itu. Jadi kita itu harus mengikuti perubahan zaman agar kita itu tidak punah. Gitu. Semisal produk, produk kalau tidak mengikuti perkembangan zaman maka dia akan punah. Semisal dulu orang buat HP ya, telepon ya, contoh telepon. Nah, telepon dulu kan telepon rumah ya, kemudian sekarang itu jadi telepon genggam. Nah, ini kan perubahan. Jadi awalnya telepon rumah berubah jadi telepon genggam. Telepon genggam itu juga berubah lagi, telepon yang bisa ada Androidnya, bisa untuk chatting, bisa untuk video call dan lain sebagainya. Ini perubahan. Jadi seandainya orang itu hanya membuat telepon rumah tok, itu lama-lama kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti kebutuhan zaman, maka akan ditinggal. Nah, jadi ini contoh ya produk. Jadi berubahlah atau kamu akan punah. Nah, contoh dulu itu orang lantai itu ya dari tanah, kemudian berubah lantai itu ya dari batu bata, kemudian berubah jadi ubin yang dari semen itu, kemudian berubah jadi keramik. Nah, sekarang sudah. Nah, ini perubahan. Nah, kalau orang hanya membuat contoh ya lantai dari batu bata, itu mungkin nggak bakal laku sekarang itu. Nah, maka kita harus berubah itu. Sama dulu orang buka wartel ya, warung telepon. Laris di mana-mana zaman dulu. Nah, kemudian muncullah telepon genggam, langsung habis. Warnet itu sudah warung telepon itu sudah tidak laku. Nah, dulu pertama kali muncul internet langsung warnet di mana-mana. Kemudian HP itu ada internetnya, sekarang warnet itu tidak laku ya. Nah, ini kan perubahan. Artinya segala sesuatu harus berubah. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar tidak punah itu ya. Itu maka Heraklitos mengatakan pantare itu segala sesuatu itu berubah. Nah, menurut Heraklitos, yang mendasar dalam alam semesta ini bukan bahan, tapi aktor yang menyebabkan perubahan itu. Nah,
Heraklitus mengatakan aktor yang membuat segala sesuatu berubah itu adalah api. Jadi panas ya, jadi panas itu ya masuk akal juga ya, apa namanya, yang membuat perubahan itu ya hawa panas itu atau api ya. Nah, contoh makanan itu kalau kalian telur agar bisa enak dimakan ya dimasak dulu pakai api kan gitu. Nah kalau nggak pakai api ya kalian nggak enak makan telur ya. Atau kalian makan sate ya butuh dipanaskan dulu, butuh dirubah dari yang awalnya daging mentah menjadi daging matang, itu butuh api dan lain sebagainya. Bahkan manusia itu bergerak karena di dalam tubuhnya itu ada hawa panas itu, maka dia bisa bergerak. Sama dengan bumi berputar karena dia punya hawa panas ya, di dalam bumi itu sangat panas sekali, jadi inti bumi itu sangat panas. Nah sehingga dia itu bergerak berputar karena ada hawa panas. Nah pada intinya menurut Heraklitos yang utama itu bukanlah bahan. Jadi hakikat alam semesta ini bukan pada asal usulnya, tapi pada apa yang menyebabkan perubahan itu. Nah, perubahan itu adalah api. Nah, ini menurut Heraklitos ya. Oke. Intinya Heraklitus berkata pantare itu adalah segala sesuatu berubah, dan untuk itu maka kita harus mengikuti perubahan itu. Kemudian selanjutnya ini masih Heraklitos. Oke. Filsuf selanjutnya adalah Zeno ini dia mengatakan bahwa berpendapat bahwa gerak yang ada itu tidak ada. Nah, gerak yang ada itu khayalan. Mohon maaf. Nah, gerak yang ada itu gerak yang ada. Jadi yang ada, Zeno berpendapat bahwa yang ada itu atau zat yang menguasai alam ini itu, atau yang ada, realitas yang ada itu tidak bergerak. Gerak itu hanya khayalan. Jadi pada hakikatnya realitas ini ya diam. Itu. Jadi gerak itu tidak ada. Gerak dalam realitas ya, gerak dalam realitas tidak ada. Anak panah yang dipanahkan dari busur itu tidak bergerak. Maksudnya bukan berarti dia tidak, ketika dilepas anak panah dari busur itu bukan berarti dia itu enggak gerak sama sekali, enggak, tapi realitas itu ya tidak bergerak. Yang bergerak itu ada gerakan saja, tapi realitas alam semesta itu bergerak. Jadi ketika busur itu melesat, itu dia itu ada di satu tempat, ada contoh misal busur, mana busur? Nah, ini busur. Nah, busur ketika dia melesat itu dia melesat ke sini. Nah, melesat ini. Nah, sebenarnya dia ada di sini, 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 ada di sini, ada di sini, dan lain sebagainya sampai dia menuju tujuan. Nah, dia memang bergerak, tapi realitasnya itu tidak bergerak. Realitasnya tetap diam. Nah, karena kalau seandainya realitas itu bergerak, maka busur itu akan bergerak tidak tentu arah. Nah, maka realitas itu ya harus diam. Nah, realitas itu tidak bergerak. Nah, ini. Jadi sebab jadi bukan geraknya yang ada, tetapi realitasnya yang ada. Jadi bukan maksudnya Zeno ini artinya gerak itu tidak ada, tapi yang ada itu adalah realitas. Maksudnya yang ada itu tidak bergerak, realitas itu tidak bergerak. Realitas itu tidak bergerak, tapi yang bergerak itu adalah yang bergerak itu adalah benda, tapi realitasnya itu tidak bergerak. Nah, karena kalau realitas bergerak, maka benda itu akan bergerak tidak tentu arah. Nah, ini memang agak Zeno ini terlalu dalam ya. Kalau di kelas nanti bisa saya jelaskan dengan detail. Kalau di sini mungkin waktunya tidak cukup. Selanjutnya kaum sofis. Nah, kaum sofis. Nah, masih di pemikiran Yunani ya, kaum sofis. Kaum sofis ini orang-orang
yang mempelajari filsafat ini untuk bersilat lidah. Nah ini, jadi kaum sofis ini identik dengan relativisme. Jadi dia secara umum pada zaman itu kaum sofis itu adalah orang-orang yang mempelajari filsafat untuk berkelit, untuk bersilat lidah ya, untuk berkelit, untuk memanipulasi pendapat dan lain sebagainya. Jadi ini kaum sofis. Dia mempelajari filsafat tidak untuk mencari kebenaran, tapi untuk bersilat lidah, untuk berkelit. Jadi siapa yang membayar dia, maka dia berani membela orang itu dengan menggunakan logika filsafat. Jadi dia tidak, kaum sofis ini dia tidak berusaha mencari kebenaran, tapi dia berusaha mencari uang ya. Siapa yang berani membayar dia, maka dia akan menggunakan logika filsafat untuk membela orang itu. Nah, jadi inilah bedanya. Jadi zaman sekarang juga banyak orang sofis ya. Jadi inilah bedanya sofis dengan filsuf. Jadi kalau sofis itu mencari uang itu dengan menggunakan logika filsafat, dia akan membela orang yang berani membayar dia. Dengan logika filsafat dia bersilat lidah, dengan logika filsafat dia berkelit. Nah, berbeda dengan filsuf. Filsuf itu mempelajari filsafat untuk mencari kebenaran. Itu filsuf mempelajari filsafat untuk mencari kebenaran. Ya, sofis ini orang yang mempelajari filsafat untuk mencari uang ya, dengan cara bersilat lidah, dengan cara memanipulasi logika dan lain sebagainya. Nah ini nantinya dia akan berhadapan dengan Socrates. Nah jadi yang banyak membuat nama filsafat itu buruk itu ya kaum sofis karena dia menggunakan logika filsafat untuk berkelit, untuk mencari uang ya, untuk berkelit mencari uang, berkelit untuk berkelit. Nah ini yang banyak menjatuhkan filsafatnya. Jadi terkadang tidak logis pemikirannya, terkadang dipaksakan pikirannya itu. Padahal filsafat itu harus logis, masuk akal. Filsafat itu harus sesuai dengan realitas. Jadi tidak asal ngomong ya filsafat itu. Nah ini yang banyak merusak nama filsafat itu adalah kaum sofis. Jadi pendapatnya itu, jadi kebenaran itu bukan mutlak menurut kaum sofis. Kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang ngomong itu. Ya kebenaran itu bisa ada di saya, bisa ada di kamu. Itu menurut kamu benar, menurut saya salah, itu bisa. Menurut saya benar, menurut kamu salah, itu juga bisa. Nah, jadi kebenaran itu relatif, tidak mutlak. Nah, dengan konsep berpikir seperti ini, maka kebenaran itu bisa dibolak-balik. Yang benar bisa salah, salah juga bisa jadi benar. Nah, karena apa? Kaum sofis ini berusaha untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan ya bagaimana seseorang itu bisa diputarbalikkan, kebenaran bisa diputarbalikkan. Nah ini. Sedangkan filsafat itu filsuf itu berusaha mencari kebenaran. Menurut filsuf kebenaran itu mutlak. Apa yang benar menurut saya ya bisa jadi apa yang benar untuk saya pasti benar untuk kalian. Apa yang benar untuk kalian ya benar untuk saya. Jadi kebenaran itu mutlak. Jadi seluruh manusia itu bersepakat terhadap sebuah kebenaran ya gitu. Ya, selanjutnya adalah Socrates.
Ini termasuk dalam pemikir Yunani ya, atau filsuf Yunani. Socrates ini berpendapat bahwa pencipta alam semesta ini adalah zat tunggal dan ia menggerakkan segala sesuatu. Nah, ini Socrates. Jadi Socrates seperti yang tadi saya sampaikan itu mengcounter pendapatnya sofis. Kalau orang-orang sofis mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, kalau Socrates mengatakan kebenaran itu sifatnya mutlak. Jadi kebenaran itu ya tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dia benar ya benar, kalau dia salah salah. Tapi kalau sofis itu kebenaran itu relatif, sehingga benar itu ya bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Nah, inilah perbedaannya. Jadi Socrates tidak setuju dengan kaum sofis ya, dan mengatakan bahwa sofis itu yang merusak filsafat. Ini menurut Socrates. Selanjutnya ini ada satu hal yang bagus dari Socrates. Jadi Socrates itu dia mengatakan pencipta alam semesta ini adalah zat tunggal dan dia menggerakkan segala sesuatu. Nah, karena pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat umum dari orang-orang Yunani. Jadi orang-orang Yunani mengatakan pada waktu itu orang-orang Yunani percaya dan meyakini bahwa pencipta alam semesta ini adalah dewa-dewa. Ada dewa Zeus, dewa Apollo, dewa Neptunus, dewa Uranus, ada dewa Hera, dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan Socrates mengatakan pencipta alam semesta ini ya bukan dewa tapi zat tunggal. Dan dia menggerakkan segala sesuatu. Artinya zat itulah yang menggerakkan semuanya. Itu bukan dewa ya. Nah, karena ucapan Socrates ini dianggap menyesatkan atau membahayakan keyakinan keyakinan anak-anak muda pada waktu itu, sehingga Socrates itu dihukum dengan meminum racun ya. Artinya dia harus mati kan itu. Nah, dihukum mati dengan cara meminum racun. Nah, Socrates dikasih pilihan, kamu merubah keyakinanmu atau kamu akan tetap dihukum mati. Nah, Socrates mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu, alam semesta ini disebabkan oleh zat tunggal, itu adalah suatu hal kebenaran. Itu. Kalau saya merubah perkataan itu, maka saya telah mengkhianati kebenaran. Nah, artinya Socrates di sini meyakini bahwa yang diucapkan itu benar. Yang meyakini bahwa pencipta alam ini ya satu, bukan banyak. Itu. Maka akhirnya Socrates dihukum dengan cara meminum racun. Nah, ini sama dengan umat Islam ya. Umat Islam meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh zat tunggal, yaitu Allah. Bukan banyak ya, itu. Nah, karena Tuhan itu ya satu ya, zat tunggal. Oke, selanjutnya Plato ini adalah murid Socrates ya. Jadi Plato ini yang menulis pemikiran-pemikiran Socrates. Nah, yang menarik dari Plato, dia mengatakan bahwa alam semesta ini atau semua hakikat alam semesta ini adalah dunia ide. Karena semua berasal dari ide. Nah, semua berasal dari ide. Adanya meja berasal dari ide manusia. Sebelum ada meja itu sudah ada di dalam ide manusia. Ide tukang kayu lah ya. Sebelum ada rumah itu sudah tercipta di dalam ide tukang bangunan. Nah, gitu. Maka hakikat alam semesta itu adalah dunia ide, karena semua berasal dari ide. Yang kita lihat itu semisal kita melihat rumah atau meja atau kursi, rumah, meja, kursi itu adalah imitasi, duplikasi dari yang asli. Yang asli itu di mana? Yang asli itu di pikiran manusia. Yang nyata itu di pikiran manusia. Karena apa? Sebelum kita melihat rumah itu ada, rumah itu sudah tercipta dahulu di pikiran manusia. Artinya rumah yang kita lihat itu adalah duplikasi atau imitasi
tiruan dari yang asli. Yang asli di mana? Yang asli itu di pikiran manusia, di ide manusia. Maka hakikat alam semesta ini, hakikat alam semesta ini dunia ide. Itu. Bahkan kalau ditarik lebih jauh, alam semesta ini berasal dari ide logos, dari ide pencipta, dari ide sang maha kuasa. Nah, ini sehingga Plato mengatakan hakikat alam semesta itu ide. Artinya semua yang ada ini berasal dari pikiran manusia, berasal dari ide, berasal dari pikiran ya, berasal dari pikiran. Itu termasuk kita melihat ada rumah, ada meja, ada kursi, ada HP, ada laptop. Sebelum semuanya itu tercipta, semua itu sudah tercipta dahulu di dalam ide. Nah, bahkan alam semesta ini, sebelum alam semesta ini tercipta, seperti yang kita lihat, itu sudah tercipta dahulu di ide logos, di ide Tuhan, di ide Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Plato ya. Jadi semua bermula dari ide, Nah, selanjutnya Aristoteles, ini Aristoteles muridnya Plato ya. Jadi Socrates, Plato dan Aristoteles ini adalah filsuf yang sangat besar, karyanya sangat banyak. Jadi kalau semuanya kita membahas itu nggak habis 1 minggu kalau kita bahas ya. Itu, tapi di sini singkat-singkat saja ya. Aristoteles berhasil menemukan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem logika, matematika, fisika, metafisika ya. Sebenarnya Aristoteles ini pemikirannya banyak, dan dia itu berbeda dengan Socrates ya. Kalau Socrates itu dia membahas mengenai pencipta alam semesta, tentang transenden ya, tentang Tuhan ya, atau pencipta alam semesta ini. Karena Socrates itu dihukum mati oleh orang-orang Yunani, maka murid-muridnya Plato, Aristoteles itu enggan membahas mengenai pencipta alam semesta ini atau membahas tentang Tuhan, enggan membahas mengenai Tuhan karena takut dieksekusi ya. Jadi Aristoteles, Plato membahas mengenai hal lain. Itu kalau Plato membahas mengenai ide pikiran, kalau Aristoteles dia membahas mengenai manusia, etika, logika, metafisika. Nah, ini termasuk logika Aristoteles yang sangat terkenal adalah silogisme ya. Silogisme ini terdiri dari 3 premis. Contoh, semua manusia akan mati. Nah, Socrates seorang manusia, maka konklusinya Socrates akan mati ya. Contoh seperti itu. Contoh lain lagi adalah semua mahasiswa IAIN Salatiga memakai jas pada hari Senin contoh ya. Nah, Ahmad memakai jas pada hari Senin, maka Ahmad adalah mahasiswa IAIN Salatiga. Atau contoh gampangnya seperti ini, semua dosen IAIN Salatiga memakai baju putih pada hari Senin. Nah, Umar adalah dosen. Nah, adalah seorang dosen. Umar memakai baju putih pada hari Senin. Nah, konklusinya adalah Umar adalah dosen IAIN Salatiga. Ini namanya silogisme. Silogisme. Atau contoh gini. Contoh lain, semua mahasiswa IAIN Salatiga beragama Islam. Nah, ya. Semua mahasiswa IAIN Salatiga beragama Islam. Fatimah adalah mahasiswa IAIN Salatiga. Konklusinya apa? Fatimah beragama Islam. Nah, gitu. Kenapa Fatimah beragama Islam? Karena semua mahasiswa IAIN Salatiga beragama Islam, sedangkan Fatimah juga ya mahasiswi IAIN Salatiga. Ini contoh. Dan lain sebagainya, ini masih banyak. Maka dikatakan bahwa Socrates itu maka dikatakan Aristoteles itu adalah bapak silogisme ya.
Selanjutnya masa Helenistis. Masa Helenistis ini adalah masa di mana Alexander Agung ini mendirikan kerajaan Yunani. Jadi setelah masa para filsuf itu, kemudian muncullah Alexander the Great atau Alexander Agung. Nah, dia meluaskan meluaskan kekuasaannya. Jadi kekuasaan di Yunani kemudian meluaskan kemana-mana. Nah, ketika dia meluaskan itu kemana-mana, maka otomatis filsafat Yunani juga melebar ya. Itu sudah hukum alam ya, seperti itu. Misal contoh Inggris telah memenangi Inggris dan Amerika memenangi perang dunia, maka ilmu-ilmu dari Inggris dan Amerika pun menyebar ke dunia. Sama zaman dahulu ketika zamannya Rasul ya, zaman para sahabat, Islam menaklukkan banyak daerah. Awalnya hanya di Saudi Arabia, kemudian menaklukkan sampai Mesir, Jordan, Tunis, sampai ke Maroko gitu, sampai ke Indonesia. Maka nilai-nilai Islam, ilmu-ilmu Islam juga nyebar sampai ke Maroko, sampai ke Tunisia, nyampe ke Azerbaijan, Turkmenistan, sampai ke Indonesia, sampai ke Malaysia. Nah, ini sudah tabiat alam ya. Sama dengan Alexander pada waktu itu menaklukkan banyak daerah. Maka filsafat yang berasal dari Yunani, sebagaimana Alexander juga berasal dari Yunani, itu juga menyebar ke berbagai daerah, termasuk ke Mesir, termasuk ke Suriah, termasuk ke mana-mana pun. Nah, itu. Kemudian pada masa Helenistis ini tidak banyak filsuf yang muncul kecuali Platinos. Nah, pemikiran Platinos berpusat pada konsep yang esa. Yang esa maksudnya adalah pencipta alam semesta ini adalah yang esa, the one, yang baik gitu. Jadi yang esa ini. Nah, terkadang yang esa disebut juga sebagai yang baik. Yang esa disebut tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat diidentifikasi. Ia bukan sesuatu, juga bukan roh. Tidak ada atribut yang melekat padanya. Kemudian yang esa itu merupakan asal dan tujuan dari segala sesuatu. Ini mirip dengan tauhid ya, tauhid keislaman ini. Yang esa, Allah itu ya sesuatu yang baik ya, kemudian tidak dapat dipikirkan, tidak dapat diidentifikasi. Nah, kita tidak dapat maksudnya tidak dapat dipikirkan itu zatnya itu tidak tergambar. Nah, ini tidak dapat bukan tidak dapat dipikirkan, tapi zatnya itu saking mulianya, saking dia itu adalah menguasai segala sesuatu, saking indahnya dia tidak tergambar. Nah, ini kemudian tidak dapat diidentifikasi. Tidak dapat diidentifikasi itu ya karena dia tidak seperti segala sesuatu. Wa laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti segala sesuatu. Ini agak mirip dengan tauhid Islam ya gitu. Ini zaman Helenistis ya, walaupun karena dia adalah filsafat ya bukan agama, jadi tidak begitu populer ya, tidak populer. Yang populer pada waktu itu memang Nasrani ya. Tapi filsafat Helenistis ini sangat menarik karena orang yang pintar itu akan bersatu dalam kepintaran ya. Jadi tadi banyak disebutkan para filsuf itu banyak yang meyakini bahwa alam semesta ini penciptanya ya satu, bukan dua, bukan tiga. Nah, itu. Ini sama dengan Islam meyakini bahwa pencipta alam semesta ini ya satu, bukan dua atau bukan tiga. Kalau dua atau tiga itu membingungkan. Artinya yang namanya Tuhan itu kan maha kuasa. Nah, kalau maha kuasa berarti satu. Kalau ada dua berarti mana yang maha kuasa? Si A atau si B? Kan itu. Jadi bingung. Nah, itu. Artinya yang maha itu kan terbaik berarti kan paling baik. Kalau paling baik berarti kan ya satu. Terkuat berarti ya paling kuat. Berarti kalau paling kuat ya satu. Kalau dua berarti ya sama-sama kuat, bukan paling ya. Itu kan seperti itu. Dia terkuat berarti ya dia satu. Dia terbaik berarti ya satu. Kalau ada dua berarti sama-sama baik, bukan terbaik.
baik. Nah, kan gitu. Nah, maka konsep Tuhan itu ada dua, ada tiga, atau ada banyak, ini sangat sangat membingungkan itu. Nah, ya Islam mengajarkan seperti itu ya. Islam itu mengajarkan Tuhan itu ya satu. Kemudian masuk ke mazhab stoicisme. Jadi masa Helenistis ini muncul Platinos ya. Setelah Platinos itu muncul ada stoicisme, stoa ya, stoa. Ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh logos, bermula oleh logos. Nah, ini intinya seperti itu. Logos itu apa? Logos ini ya logos ini ya pikiran ya, pikiran suci. Jadi semua itu berasal dari pikiran suci atau berasal dari logos. Nah, jiwa manusia adalah bagian dari logos. Jadi manusia akan hidup bijaksana dan bahagia asal dia bertindak menurut rasio, menurut akal sehat. Ia mampu menguasai nafsu-nafsunya dan mampu mengendalikan dirinya secara sempurna. Nah, penuh keinsafan dan mengikuti hukum-hukum alam. Ini madhab stoicisme ya, madhab stoicisme. Intinya menurut stoicisme orang itu kalau mau hidupnya bahagia maka dia harus berpikir rasional, mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan dirinya secara sempurna dan mengikuti hukum-hukum alam ya. Ini baguslah ini ajarannya ini, termasuk pengikut madhab stoa ini adalah Seneca dan Kaisar Marcus Aurelius ini pada. Oke, selanjutnya adalah mazhab Epikuris. Ini Epikuros ya, Epikurisme atau pendirinya adalah Epikuros, berasal dari Pulau Samos. Kemudian menurut pendapat Epikuros, segalanya terdiri dari atom yang senantiasa bergerak. Manusia hidup bahagia jika ia mengakui susunan tersebut di dunia ini. Artinya semua ini ya berasal dari atom, dari susunan-susunan kecil gitu. Dewa-dewa tidak mempengaruhi dunia, manusialah yang harus menggunakan kehendak bebasnya untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan sedapat mungkin. Jadi ini mazhab Epikurisme. Jadi yang menentukan kebahagiaan manusia ya manusia itu sendiri. Manusia harus mencarinya, manusia harus bekerja keras untuk kebahagiaan dan kesenangannya sendiri. Epikurisme juga berpendapat bahwa tetapi terlalu banyak kesenangan akan menggelisahkan batin manusia. Orang bijaksana tahu membatasi dirinya dan mengutamakan kesenangan rohani supaya keadaan batinnya tetap tenang. Artinya kesenangan dunia itu penting, tapi yang paling utama adalah kesenangan rohani. Nah, ini menurut pendapat Epikurisme atau pendapatnya Epikuros. Kemudian Neoplatonisme ini bermaksud menghidupkan kembali filsafat Plato. Tadi filsafat Plato itu mengatakan bahwa semua berasal dari ide. Semua berasal dari ide ya, ide itu. Oke, selanjutnya ini kemudian kita lanjut ke filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dimulai dari abad ke-4 ya sampai ke-15. Nah, filsafat abad pertengahan ini sangat menarik, yaitu dari abad ke-5 sampai ke-15 ini disebut sebagai dari abad ke-4 sampai abad ke-15 ini disebut sebagai filsafat abad pertengahan. Nah, dalam filsafat abad pertengahan ini terjadi antara, kalau di sini di Eropa pada waktu itu abad ke-4 sampai ke-15 ini disebut juga abad ke-8. Nah, jadi abad ke-4 sampai abad ke-15 di Eropa ini disebut abad pertengahan atau abad ke-8. Kenapa disebut abad ke-8? Karena Eropa itu tidak ada kemajuan dalam bidang keilmuan, jumud. Nah, ini di sisi lain pada abad pertengahan ini Islam mengalami kejayaan. Jadi abad pertengahan itu Eropa mengalami kegelapan dan di Islam mengalami kejayaan.
Nah, kenapa pada abad pertengahan ini bisa dikatakan abad ke-8? Karena yang pertama itu ilmu tidak maju, ilmu tidak berkembang. Tidak muncul ilmu-ilmu baru, tidak muncul pemikir baru, tidak muncul pemikiran baru. Nah, kemudian abad pertengahan ini atau abad ke-8 ini lebih gelap ketika muncul ilmuwan-ilmuwan baru kemudian diberangus oleh gereja. Nah, jadi contoh Galileo Galilei ini meninggal dunia di penjara karena mengeluarkan teori yang bertentangan dengan doktrin gereja. Jadi Galileo Galilei ini berpendapat bahwa bumi itu bukan jadi bumi itu mengelilingi matahari. Nah, sedangkan pendapat gereja pada waktu itu mataharilah yang mengelilingi bumi. Nah, karena Galileo Galilei ini pendapatnya bertentangan dengan apa yang tertulis di Injil, maka dia diadili, dipenjara sampai dia meninggal. Nah, kenapa Galileo Galilei itu pendapat seperti itu? Karena dia menemukan teropong. Jadi dia menemukan teropong, kemudian diteropong alam semesta. Ketika alam semesta diteropong, dia mendapati fakta bahwa matahari itu bukan mengelilingi bumi, tapi sebaliknya, bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, karena pendapatnya itu dianggap menyesatkan atau bertentangan dengan apa yang tertulis di Injil, maka Galileo Galilei ditangkap, diadili, dan dipenjara hingga meninggal di penjara ya. Nah, ini mengapa disebut sebagai abad ke-8. Kemudian Kopernikus, selain itu Kopernikus juga berpendapat yang semisal. Dia berpendapat tentang heliosentris. Pusat alam semesta itu bukan bumi, tapi pusat alam pusat alam. Jadi Kopernikus ini dia berpendapat bahwa pusat alam semesta itu bukan bumi, tapi pusat alam semesta itu matahari. Kenapa matahari? Karena semua benda berputar mengelilingi matahari. Maka matahari ini pusat alam semesta. Hal ini bertentangan dengan doktrin gereja yang mengatakan pusat alam semesta ini ya bumi itu. Pusat alam semesta ini bumi. Nah, karena pendapatnya ini bertentangan dengan gereja, maka Kopernikus sampai tidak berani mempublikasikan itu karena takut dengan ancaman gereja itu, karena pada waktu itu gereja itu banyak sewenang-wenang ya, artinya memberangus para ilmuwan. Nah, itulah mengapa abad pertengahan ini dikatakan sebagai abad ke-8. Nah, abad ke-8 di mana para filsuf atau para ilmuwan itu diberangus sehingga mereka takut berpendapat. Nah, di sisi lain Islam itu mendukung adanya kebebasan intelektual. Nah, ini yang jadi di saat yang sama ketika di saat yang sama ketika Eropa mengalami abad ke-8, di Islam itu justru mengalami perkembangan yang luar biasa. Jadi muncul ilmuwan-ilmuwan Al-Farabi itu, kemudian ada Ibnu Sina, kemudian ada Al-Kindi, Ibnu Rusdi, dan lain sebagainya. Ini zaman keemasan ya. Mungkin di abad pertengahan itu abad ke-8 bagi Eropa, tapi abad keemasan bagi dunia Islam. Nah, Al-Farabi berbicara mengenai sistem logika berpikir deduktif maupun induktif. Walaupun Al-Farabi ini juga terinspirasi dari Aristoteles ya, dari filsafat Yunani, tapi mercusuar ilmu itu berpindah dari Yunani ke Islam
Ya, jadi kalau Yunani itu hebat ketika sebelum Masehi sampai abad 4 setelah Masehi, namun dari abad 5 Masehi sampai 415 Masehi ini adalah mercusuarnya ada di Islam. Nah, Al-Farabi diberi gelar guru kedua setelah Aristoteles. Jadi Aristoteles diberi gelar guru pertama. Nah, karena Al-Farabi ini pemikirannya itu mendekati Aristoteles, kehebatannya mendekati Aristoteles. Al-Farabi terkenal dengan doktrin wahdatul wujud, membagi hierarki wujud itu. Yang pertama, puncak hierarki wujud itu adalah Tuhan, Allah ya maksudnya, yang merupakan sebab musabab bagi segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, malaikat di bawahnya merupakan sebab bagi keberadaan yang lain. Kemudian ada benda-benda benda-benda langit, benda-benda angkasa, kemudian benda-benda yang ada di bumi. Nah, ini menurut Al-Farabi. Nah, artinya karyanya sangat banyak, gitu, sangat banyak. Oke, selanjutnya tadi saya sebutkan, artinya zaman Islam itu, zaman pertengahan ini, ilmuwan sangat banyak. Ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, itu dan lain sebagainya, termasuk Al-Ghazali, ini termasuk Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ini termasuk ini dan lain sebagainya ya. Itu muncul ketika abad pertengahan. Oke. Selanjutnya zaman Renaissance dan modern ini langsung saja muncul pemahaman-pemahaman baru yang garis besarnya adalah muncul pemahaman rasionalisme. Rasionalisme mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus rasional, harus masuk akal. Itu. Jadi segala sesuatu itu harus rasional ya, harus masuk akal. Kemudian paham idealisme bahwa segala sesuatu itu berasal dari ide, dari pikiran ya. Ini jadi yang utama itu adalah ide pikiran. Manusia baik karena pikirannya baik. Manusia hebat karena pikirannya hebat. Manusia bisa membuat segala sesuatu karena berasal dari pikirannya. Pikirannya itu telah membuat segala sesuatu. Maka ibaratnya begini, ketika manusia membuat istana di luar, sebelum manusia membuat istana di luar itu, istana itu sudah tercipta dalam pikiran manusia. Manusia bisa hebat karena di dalam pikirannya itu ada hal-hal yang hebat. Nah, ini idealisme ya. Jadi segala sesuatu berasal dari ide pikiran ya. Selanjutnya empirisme. Empirisme ini segala sesuatu itu dikatakan benar kalau sudah diuji. Segala sesuatu dikatakan benar kalau dia sudah diuji. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu ya benar, hanya ngomong saja tidak bisa, harus diuji. Harus diuji. Contoh tadi saya mengatakan bahwa api itu panas, ya harus dipegang, itu harus dirasakan. Oh ternyata api panas. Tidak bisa dikira-kira. Oh kelihatannya api ini panas, tidak bisa. Tapi harus dirasakan, benar-benar diuji. Contoh kalau kita mengatakan bahwa kawat itu bisa menghantarkan listrik, ya harus diuji. Harus diuji, dialiri listrik. Oh ternyata dia bisa mengalirkan listrik atau enggak. Nah gitu. Kenyataannya kawat itu bisa mengalirkan listrik, maka kita mengatakan kawat itu bisa mengalirkan listrik. Contoh kayu kering, apakah bisa mengantarkan listrik? Gitu. Itu tidak bisa kita hanya ngomong saja, tapi harus diuji berkali-kali. Oh ternyata ketika kayu kering itu dialiri listrik, itu listrik tidak mengalir. Kesimpulannya kayu kering tidak bisa dialiri listrik. Nah ini empirisme, harus diuji secara nyata. Secara nyata. Jadi tidak bisa hanya ngomong saja, ini empirisme. Contoh atom, plastik karet itu, plastik karet. Apakah bisa menghantarkan listrik? Itu tidak bisa kita hanya ngomong saja, tapi harus dicoba. Ternyata plastik karet itu tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau kita kasih listrik, aliran listrik, itu tidak mengalir di atom karet. Maka
atom karet itu tidak bisa, plastik karet ya, tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, ini contoh empirisme. Oke, dan lain sebagainya. Saya kira ini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan di-share di grup ya, WhatsApp ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.